kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, muliakan Tuhan dengan semua aktivitasmu hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 8, demikian firman Tuhan. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop bacaan kita ini dikisahkan ketika Petrus dan Yohanes memasuki serambi Salomo, mau masuk ke bait suci. Mereka melihat di pintu gereja itu ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, yang setiap hari diantarkan oleh orang-orang lain untuk menerima belas kasihan dengan menerima sedekah daripada orang-orang lain. Maka ketika Petrus dan Yohanes datang ke sana memasuki bait gereja itu, bait suci tersebut, orang lumpuh tersebut berseru dan meminta sedekah. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Kami lihat kepada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi yang ada pada kami akan kami berikan." Demikianlah Petrus datang untuk menjumpai orang yang lumpuh tadi, memegang tangannya dan membantu dia berdiri, dan berkata, "Demi nama Yesus, berjalanlah." Dan orang lumpuh tersebut kemudian berjalan kian kemari, melompat-lompat, dan mengikuti mereka memasuki bait suci, dan kemudian memuji-muji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah memiliki kuasa atas segala hal, dan hamba-hambanya juga diberikan kuasa untuk mencelikkan mata orang yang buta, memulihkan orang-orang yang lumpuh, sehingga dapat berjalan, dan kemudian bercingkrak untuk memuji-muji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kelumpuhan secara fisik dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dalam kehidupan ini lebih banyak lagi kelumpuhan secara rohani, lumpuh kejiwaannya, lumpuh secara mental. Kelumpuhan itu bisa saja terjadi karena iman yang sudah tidak bertumbuh. Kelumpuhan itu bisa saja terjadi karena trauma kehidupan. Kelumpuhan itu bisa saja terjadi karena kekecewaan di dalam kehidupan. Kelumpuhan itu bisa saja karena mengalami traumatik pada masa lalu di dalam kehidupannya. Sehingga ada orang sekarang ini yang apatis, dia tidak peduli terhadap sesamanya. Ada orang-orang sekarang yang ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ada orang-orang yang kemudian menjalani kehidupannya begitu saja, tidak berharap akan lebih baik besok. Orang-orang yang demikian sesungguhnya adalah lumpuh. Maka hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, lihat kami, lihat Tuhan Yesus, lihat para hamba-hambanya, dan kemudian biarlah Roh Kudus yang menolong kita berdiri dan bangkit kembali, supaya kita dipulihkan tidak lumpuh secara iman. Orang yang mendapat urapan Roh Kudus, kemudian imannya akan hidup, dan jiwanya tidak akan lumpuh, semangatnya tidak akan layu, sukacitanya akan berlimpah, dan kemudian dia akan dapat berjalan menunaikan tugas panggilannya. Tugas panggilan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, dan berangkat dari iman itu kemudian bersaksi dalam kehidupan. Bersaksi dalam kehidupan dimulai dari semua totalitas hidup, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga melalui perbuatan baik yang kita lakukan, orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan. Orang yang dilumpuhkan semangatnya akan berharap dan bersukacita, walau hari ini masih menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan. Tetapi dia akan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetap berdoa. Dan di dalam pengharapannya dia tetap berharap besok pasti lebih baik, karena berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Kelumpuhan yang berikut adalah bagaimana kita menyaksikan iman percaya dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih, apabila hati jiwa kita lumpuh, datanglah kepada Tuhan, supaya kita dipulihkan dengan kuasa Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, orang yang lumpuh sejak lahir Tuhan pulihkan. Kami juga yang dilumpuhkan oleh dosa, kiranya Bapa pulihkan, sehingga hati jiwa kami hidup kembali,
dan boleh memuji-muji nama Tuhan dalam kehidupan ini hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dipulihkan dalam Tuhan. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.